Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, 12 IPS 3, akan memaparkan hasil diskusi kami tentang materi perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Berikut ini adalah topik pembahasan yang akan kami jabarkan nanti. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada pengertian, yang ketiga ada perkembangan dan jenis, dan yang keempat ada dampak positif dan dampak negatif teknologi di bidang pendidikan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan latar belakang teknologi di bidang pendidikan. Kemajuan teknologi telah memasuki berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Semua proses pembelajaran dipermudah karena keberadaan teknologi. Karena itulah, teknologi menjadi hal yang sangat diperhatikan pemanfaatannya. Teknologi yang sering kita gunakan adalah teknologi yang berkaitan dengan internet. Internet telah memungkinkan kita untuk berkomunikasi ataupun bertukar informasi dengan mudah dan cepat. Potensi ini tentunya juga dapat dimanfaatkan di dalam bidang pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah pembelajaran dengan menggunakan aplikasi ataupun website di internet. Dengan diterapkannya fasilitas yang canggih ini, diharapkan proses pembelajaran akan semakin edukatif, interaktif, dan juga efektif. Adapun contoh pemanfaatannya, yaitu apabila kita bersekolah offline di sekolah, maka penggunaan LCD proyektor termasuk ke dalamnya. Dan adapun kalau kita bersekolah online di rumah, maka penggunaan aplikasi atau website yang mendukung kreativitas siswa dalam belajar ataupun mengerjakan tugas juga termasuk. Salah satunya ada Canva, ataupun juga ada Google Classroom, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan pengertian dari teknologi di bidang pendidikan. Teknologi pendidikan adalah sebuah praktik dalam upaya memfasilitasi pembelajaran serta pengajaran dalam rangka meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, atau memanfaatkan, dan mengelola proses teknologi yang tepat. Teknologi pendidikan juga merupakan perpaduan dari unsur manusia, mesin, ide, prosedur, dan pengelolaannya. Perlunya teknologi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, teknologi pendidikan sebagai sarana untuk menambah informasi. Lalu yang kedua, teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung pengetahuan. Yang ketiga, teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah. Yang keempat, teknologi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, teknologi pendidikan juga dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, kita akan memasuki bahasan materi perkembangan dan jenis teknologi di bidang pendidikan. Untuk itu, kelompok kami membaginya ke dalam 4 masa, di mana masa yang pertama adalah pendidikan di masa kependudukan Belanda, yang kedua, pendidikan di masa kependudukan Jepang. Yang ketiga, masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum pandemi. Dan yang keempat adalah masa saat pandemi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pendidikan pada masa kependudukan Belanda. Poin yang pertama, pendidikan baru ada di Indonesia ketika Belanda menerapkan kebijakan politik etis, yang mana meliputi edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Jadi, politik etis ini merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral atas kesejahteraan pribumi. Hal ini merujuk ketika diterapkannya kebijakan tanam paksa yang sangat merugikan pribumi. Poin kedua, politik etis adalah bentuk balas budi Belanda kepada Indonesia yang pada saat itu dieksploitasi oleh pemerintahan Belanda guna untuk membangun negeri Belanda. Disebut sebagai bentuk balas budi bermula ketika ada seorang politikus asal Belanda bernama Van Deventer
menuliskan sebuah tulisan yang dimuat dalam majalah The Gids. Tulisan tersebut dinamakan sebagai Hutang Kehormatan, di mana di dalamnya menyatakan atau menceritakan kondisi dan keadaan ketika pemerintah Belanda mengeksploitasi Indonesia secara besar-besaran guna untuk membangun negeri Belanda dan guna untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dari sudut pandang Van Deventer, apa yang telah dilakukan Belanda tersebut merupakan perlakuan yang sangat keji, di mana selain mengeksploitasi sumber daya alamnya, Belanda juga mengeksploitasi sumber daya manusianya. Jadi, menurutnya, sudah sewajarnya apabila Belanda memberikan balas budi kepada pihak Indonesia yang sudah sangat dirugikan. Adanya kritikan dari beberapa politikus selain Van Deventer membuat Ratu Belanda pada saat itu, yaitu Ratu Wilhelmina, meresmikan atau menerapkan kebijakan politik etis. Di dalam pidatonya juga menjelaskan bahwa Belanda memiliki panggilan moral untuk berbalas budi kepada negeri yang dijajahnya tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya politik etis ini, kesejahteraan pribumi bisa sedikit demi sedikit meningkat. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu bidang di dalam politik etis, yaitu bidang edukasi. Setelah diresmikan oleh Ratu Belanda, politik etis khususnya di bidang edukasi ini menyebabkan banyak didirikannya sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah tersebut mulai dari sekolah-sekolah dasar, setara dengan SD, ataupun SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam poin keempat. Sekolah-sekolah pada saat itu dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan strata sosial. Strata sosial yang dimaksud adalah strata sosial berbentuk piramida, di mana yang paling atas atau yang ada di puncak adalah orang-orang keturunan asli Belanda serta bangsawan-bangsawan Indonesia. Dan yang kedua atau yang di tengah merupakan orang-orang asli keturunan Tionghoa. Dan yang paling bawah adalah orang-orang pribumi atau rakyat jelata. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin pembahasan terakhir, yaitu tentang penyimpangan dalam pelaksanaan politik etis. Sayangnya di dalam pelaksanaannya pun politik etis ini masih melakukan pelanggaran atau penyimpangan, di mana penyimpangannya ini terletak pada bagian tujuan. Pada saat itu, orang-orang pribumi mengira bahwa mereka diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan oleh Belanda hanya sebatas untuk mengetahui ilmu pengetahuan dan pendidikan dasar. Pendidikan dasarnya itu seperti berhitung, membaca dan menulis. Tetapi kenyataannya ketika orang-orang pribumi tersebut sudah memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup, mereka dimasukkan ke dalam pabrik-pabrik industri milik Belanda. Artinya, mereka dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang akan dibayar murah oleh pihak Belanda. Tentu saja, upah yang diberikan dari Belanda kepada orang-orang pribumi tidak sebanding dengan apa yang telah dikerjakan mereka untuk Belanda. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang tidak kuat ataupun sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dilakukan Belanda tersebut. Sehingga dari kejadian ini juga banyak orang-orang pribumi yang akhirnya meninggal karena kelaparan dan kelelahan karena pekerjaan yang sudah tidak masuk di akal. Melihat situasi dan kondisi pendidikan di Hindia Belanda pada saat itu, Ki Hajar Dewantoro yang baru saja pulang dari hukum buang di Belanda berinisiatif untuk mendirikan sebuah sekolah. Tepatnya pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantoro mendirikan sebuah sekolah yang bernama Perguruan Nasional Taman Siswa, di mana taman siswa ini merupakan sebuah wadah untuk orang-orang pribumi mengenyam pendidikan secara layak. Mereka diajarkan untuk membaca, menulis, dan berhitung, serta mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Selain itu, di taman siswa juga ditanamkan nilai-nilai semangat kemerdekaan dan perjuangan. Sehingga dari situlah
banyak golongan-golongan terpelajar yang pada akhirnya menjadi bibit-bibit untuk melakukan pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Selain itu, Ki Hajar Dewantoro juga mengungkapkan sebuah semboyan untuk menggambarkan pendidikan pada masa itu. Semboyannya berbunyi, Ing ngarso sang tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan jenis teknologi di bidang pendidikan pada masa kependudukan Belanda. Seperti yang tadi Erlita sudah jelaskan bahwa pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia umumnya memperoleh pendidikan seperti membaca, menulis, dan berhitung dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat ataupun barang apa saja yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam belajar. Yang pertama kita punya papan tulis. Papan tulis digunakan untuk menjelaskan materi pelajaran dan juga bisa digunakan untuk menggambar. Papan tulis dibuat dari lempengan batu karbon dan biasanya berukuran besar yang digunakan guru untuk menunjukkan materi ataupun contoh bagi para pelajarnya. Yang kedua kita punya pena bulu dan tinta. Karena pada zaman Belanda dulu, bulu pena biasa digunakan untuk menulis dan biasanya digunakan bersamaan dengan tinta. Bulu yang digunakan biasanya bulu angsa. Yang ketiga kita punya mesin tik. Mesin tik adalah mesin ataupun alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan akan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen. Biasanya dokumen ini berupa kertas. Pada zaman Belanda, mesin tik digunakan untuk mengetik dan menyusun surat maupun naskah. Dan yang keempat kita punya sabak dan grip. Sabak ialah buku tulis zaman Belanda yang digunakan para pelajar Indonesia untuk mencatat. Pada masa itu belum ada buku tulis seperti yang bisa dinikmati oleh anak-anak sekolah masa kini. Dan sabak sendiri sangat berat karena terbuat dari lempengan batu karbon persegi 4. Menulisnya sendiri menggunakan grip, yaitu semacam pensil pada zaman dahulu. Setelah membahas mengenai perkembangan pendidikan masa kependudukan Belanda yang telah dijelaskan oleh Erlita, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pendidikan masa kependudukan Jepang di Indonesia yang telah dirangkum menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu Jepang menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942 ketika Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati. Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat karena pada tanggal 5 Maret 1942 pasukan Jepang berhasil menguasai Batavia. Selanjutnya, pasukan Jepang juga berhasil menguasai seluruh Pulau Jawa. Oleh karena itu, Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat. Yang poin kedua yaitu, dengan menyerahnya Belanda tanpa syarat di Kalijati, bangsa Indonesia berharap penuh pada Jepang untuk menghilangkan penderitaan akibat kolonialisme Belanda. Nah, dengan menyerahnya Belanda ini, maka Jepang menguasai seluruh bangsa Indonesia. Kedatangan Jepang ini adalah membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan-penjajahan asing. Masuk ke poin yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan kepercayaan dari bangsa Indonesia, Jepang melakukan beberapa propaganda. Di antaranya yang pertama, Jepang berjanji akan menciptakan kemakmuran Asia Timur Raya. Yang kedua, Jepang mengaku kepada rakyat Indonesia sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang ketiga, pembentukan slogan 3A. Yang keempat, Jepang mengatakan bahwa Romusa sebagai pahlawan bekerja agar rakyat Indonesia semakin giat dalam bekerja. Nah, atas kepiawaian propaganda yang Jepang lancarkan, mereka mampu menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua. Namun, lambat laun semua propaganda yang dilakukan Jepang hanyalah pernyataan semata. Kenyataannya, bangsa Indonesia sangat tersiksa dengan kebijakan propaganda yang telah dibuat oleh Jepang. Selanjutnya yaitu tujuan Jepang yang sebenarnya yaitu untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai pangkalan perang Asia Timur Raya. Nah, Jepang ini menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perang karena Indonesia memiliki cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Nah, persediaan minyak di Indonesia ini diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Yang selanjutnya kita masuk ke poin yang ke-6 dan poin ke-7.
Poin yang keenam yaitu pada saat itu sekolah yang didirikan oleh Belanda berkurang jumlahnya. Dari yang tadinya berjumlah 17.848 kini berkurang menjadi 15.069. Nah, berkurangnya jumlah sekolah tersebut disebabkan karena Jepang banyak merekrut guru-guru yang mengajar untuk menjadi pegawai administrasi di pemerintahan. Selain itu, hal tersebut terjadi juga karena masyarakat Indonesia harus hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan oleh Jepang. Akibatnya, para pengajar harus bekerja untuk Jepang. Bahkan anak-anak turut dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu selain itu, sistem pendidikan pada masa pemerintahan Jepang mengorientasikan pembelajarannya ke arah militer. Adapun alasan Jepang mengorientasikan pembelajarannya ke arah militer yaitu karena Jepang merupakan negara fasis dan untuk memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia dalam kemenangan Perang Asia Timur Raya, maka Jepang mengorientasikan pembelajarannya ke arah militer. Nah, untuk teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran masa kependudukan Jepang akan dijelaskan oleh Graciela. Selanjutnya adalah perkembangan dan jenis teknologi di bidang pendidikan. Yang pertama ada senjata. Jadi senjata ini digunakan untuk menjelaskan kegunaan-kegunaan dari berbagai jenis senjata guna untuk keperluan militer dalam mempersiapkan perang. Jenis dari senjata yang digunakan antara lain M1 Sabrine, M95 Steyr-Hamburg, dan Arisaka. Jadi setelah Belanda menyerah kepada Jepang, Jepang ini hampir mengubah seluruh sistem yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pendidikan. Jadi fokus utama pendidikan pada saat masa kependudukan Jepang itu adalah mempersiapkan pada Perang Asia Timur Raya. Lalu mengapa senjata menjadi alat pendidikan? Karena pada saat masa pendudukan Jepang ini, murid-murid yang seharusnya mereka belajar membaca, menulis, berhitung, justru mereka dilatih fisik dan latihan kemiliteran. Jadi mereka ini lebih banyak menghabiskan waktunya ini untuk berlatih militer daripada seperti memegang pensil, belajar, buku, seperti itu. Senjata-senjata yang didapatkan seperti M1 Sabrine ini berasal dari Perang Dunia II, lalu Jepang membawa ke kawasan Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Setelah itu M95 Steyr-Hamburg ini adalah senjata milik Belanda, namun pada saat Belanda menyerahkan kepada Jepang, Jepang mengambil alih senjata ini. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah radio. Siaran radio ini digunakan sebagai penyampaian doktrin-doktrin, kebudayaan, dan politik pemerintahan Jepang. Maka dari itu, radio yang boleh didengar adalah radio yang sudah diizinkan oleh pemerintahan Jepang. Jadi pada masa kependudukan Jepang, radio ini juga menjadi media informasi dalam mengembangkan pengetahuan. Tetapi radio ini dipergunakan sebagai alat memperkenalkan budaya Jepang kepada rakyat Indonesia. Maka dari itu, radio yang boleh didengar oleh rakyat Indonesia ini adalah radio yang sudah diizinkan atau direstui oleh pemerintahan Jepang. Selanjutnya yang ketiga adalah buku hasil terjemahan Jepang. Buku juga menjadi media informasi pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Namun buku-buku yang digunakan adalah buku-buku yang sudah diizinkan Jepang. Jadi sebenarnya sejak zaman kolonialisme, rakyat-rakyat Indonesia ini yang bersekolah ini sudah mengenal atau diperkenalkan dengan buku. Namun saat Jepang menduduki Indonesia, Jepang ini menghapus beberapa buku yang sudah ada sejak zaman kolonialisme ini. Tapi ada beberapa juga buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Jepang. Dan yang terakhir ada peluit. Jadi peluit pada masa pendudukan Jepang ini digunakan sebagai isyarat dalam baris berbaris. Atau peluit ini teknologi yang digunakan biasanya di sekolah-sekolah pada masa kependudukan Jepang. Jadi peluit ini sebagai isyarat untuk memanggil murid-muridnya. Nah, salah satunya ini contohnya untuk baris berbaris. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan dan jenis teknologi di bidang pendidikan pada masa kemerdekaan sampai dengan sekarang. Yang pertama ada televisi. Jadi ketika awal kemerdekaan, siswa-siswa yang bersekolah mencari informasi dan pengetahuan melalui televisi.
Selain buku yang diberikan sekolah, mereka mencatat kejadian-kejadian apa yang sedang diberitakan. Oke, jadi televisi ini dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran karena perangkat televisi ini mampu menyampaikan informasi dan pesan baik secara melalui siaran langsung maupun siaran yang telah berprogram. Di Indonesia sendiri, perkembangan televisi dan siaran pertelevisian ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Televisi pertama di Indonesia ini dibawa dari Uni Soviet saat pameran perayaan 200 tahun kota Yogyakarta. Televisi mulai tayang di Indonesia sendiri secara perdana itu pada 17 Agustus 1962 secara bersamaan dengan digelarnya Hari Proklamasi Republik Indonesia ke-17. Tayangan tersebut menyiarkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan yang digelar di Istana Negara dan berlangsung cukup singkat, yaitu dari pukul 7.30 WIB hingga pukul 11.02 WIB. Yang kedua ada radio. Jadi siaran radio ini juga digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan siswa-siswa yang bersekolah pada saat itu. Mulai dari berita tentang pemerintahan, politik, hingga kebudayaan disiarkan melalui radio tersebut. Jadi selain televisi, radio juga menjadi informasi pembelajaran pada masa setelah kemerdekaan. Di Indonesia sendiri ada RRI, yaitu Radio Republik Indonesia, bermula sejak pendiriannya secara resmi pada tanggal 11 September 1945. Pada masa itu, berita yang disampaikan seperti tadi yang sudah disebutkan, yaitu dari berita tentang pemerintahan, politik, hingga kebudayaan. Yang ketiga adalah laptop atau komputer. Sebagai media informasi bagi para murid untuk membantu menyelesaikan tugas sekolah. Selain itu, juga murid dapat menggunakan laptop untuk mencari informasi-informasi materi. Jadi komputer masuk ke Indonesia ini terbagi dalam 4 era, antara lain yaitu era 1960-an yang menjadi awal atau mulai dibukanya pintu gerbang komputer masuk Indonesia. Kemudian selanjutnya pada tahun 1980-an yang merupakan masa-masa perkenalan dan pemahaman akan dunia komputer. Pada saat ini komputer ini masih menjadi benda ajaib, yaitu seperti jarang didengar itu. Lalu berikutnya adalah era 1900-an, 1990-an yang merupakan masa-masa pengembangan. Nah, masa-masa ini orang-orang mulai mengerti nih penggunaan komputer. Dan yang terakhir adalah era di awal tahun 2000-an yang telah jauh lebih modern dan sudah menjadi barang umum bagi masyarakat. Karena sudah menjadi barang umum, jadi siswa-siswa ini juga sudah banyak yang menggunakan komputer untuk mencari informasi untuk mengenai materi pembelajaran. Nah, yang keempat ada LCD atau proyektor. Jadi, alat yang digunakan untuk menampilkan data-data seperti video ataupun gambar, dan jika digunakan dalam ruang lingkup pendidikan, maka diperuntukkan dalam kegiatan presentasi dan lain-lain. Jadi, LCD proyektor ini merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar, contohnya tembok. Jika di sekolah-sekolah, mungkin permukaan datarnya itu adalah papan tulis. Jadi, karena dengan LCD proyektor ini, waktu yang digunakan lebih efisien, di mana kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk menulis di papan tulis atau membuat catatan di buku. Selain itu, kualitas visualnya akan lebih nyaman dengan materi yang dapat terlihat dengan jelas di permukaan datar itu, di permukaan datar yang sudah ditampilkan LCD proyektor daripada di papan tulis. Nah, yang selanjutnya ini adalah yang terakhir, yaitu media sosial. Jadi media sosial ini merupakan media online yang para penggunanya dapat berinteraksi secara aktif dan up to date melalui blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Proses pembelajaran pun dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa aplikasi fitur-fitur yang ada di dalam situs media sosial.
Sebagai contoh aplikasinya ada seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Jadi lewat aplikasi-aplikasi tersebut, tutor dapat men-share apapun materi pembelajaran, baik berupa modul, artikel, tugas mandiri, dan sebagainya kepada peserta didik. Seperti yang bisa dilihat, ada seperti gambar TV, radio, laptop atau komputer, dan media-media sosial lainnya. Kita bergerak ke materi selanjutnya, yaitu materi perkembangan dan jenis teknologi di bidang pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, di era zaman sekarang, pendidikan zaman sekarang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 ataupun disebut pendidikan 4.0, bercirikan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran, yang juga dapat dikenal dengan sistem cyber. Sistem cyber ini mampu membuat proses pembelajaran berlangsung secara kontinu, tanpa batas ruang dan tanpa batas waktu. Di masa pandemi sekarang, pembelajaran dilakukan dengan sistem dalam jaringan atau yang kita kenal dengan nama sistem daring, terhubung dalam jejaringan komputer, internet, dan sebagainya. Pembelajaran bisa dilakukan menggunakan banyak sekali media seperti website, telekonferensi, podcast, classroom, aplikasi, media sosial, dan lainnya. Setelah ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa aplikasi atau media yang bisa kita gunakan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Yang pertama kita punya Zoom, yaitu aplikasi komunikasi menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat, baik seluler maupun desktop. Biasanya digunakan guru ataupun murid untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara live. Dan yang kedua kita punya Google Meet, sama seperti Zoom, yaitu layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google dan biasanya digunakan guru ataupun murid dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara live. Yang ketiga kita punya Classroom. Google Classroom biasanya digunakan untuk urusan sekolah dalam membuat ataupun mendistribusikan, serta untuk guru yaitu menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Layanan web gratis ini tentunya sangat berguna bagi para pelajar dan juga para guru karena kita bisa mengumpulkan tugas secara soft copy dan guru pun juga bisa menilai secara langsung tanpa harus bertatap muka. Yang keempat kita punya Zenius, yaitu aplikasi bimbingan belajar berbasis online dengan sistem interaktif. Para pelajar bisa menggunakan Zenius untuk belajar secara mandiri ataupun untuk mencari informasi mengenai pelajaran sekolah yang mungkin guru-guru belum ataupun tidak bisa memberikannya. Yang kelima kita punya Kuiper, yaitu platform pendidikan tanpa biaya yang digunakan para siswa berbasis online. Sama seperti Zenius, aplikasi ini dapat digunakan para pelajar untuk mencari informasi ataupun untuk belajar mandiri. Dan yang keenam kita punya Canva, yaitu platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Dan biasanya Canva ini digunakan oleh para pelajar untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan seni ataupun berhubungan dengan presentasi. Tentunya Canva bisa digunakan para murid untuk meningkatkan pengetahuan mereka ataupun kreativitas mereka mengenai mendesain. Nah, selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif teknologi di bidang pendidikan. Saya akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi mampu dijadikan sebagai alat untuk memudahkan proses mengajar oleh tenaga pendidik. Selain itu, dapat dimanfaatkan oleh para siswa pula untuk menggali lebih banyak ilmu. Apabila dari pihak pengajar dan pendidik mampu menggunakan teknologi ini dengan baik, maka kualitas pendidikan di Indonesia pun akan semakin membaik. Yang kedua adalah sarana telekonferensi. Dengan adanya teknologi, pertemuan-pertemuan di antara beberapa orang yang biasanya dilaksanakan secara langsung atau bertemu dengan satu sama lain, sekarang bisa dipermudah, yaitu dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi, seperti contohnya menggunakan Zoom atau Google Meet. Yang ketiga adalah perpustakaan online. Dengan adanya perpustakaan digital, kita lebih dimudahkan untuk mencari buku-buku yang kita perlukan. Selain itu, perpustakaan digital juga dapat menghemat pengeluaran kita yang sebelumnya dipergunakan untuk membeli buku fisik. Lalu ada media pembelajaran jarak jauh. Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang ada, proses pembelajaran
tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi cukup dengan aplikasi ataupun web yang mendukung pembelajaran tetap bisa jalan. Seperti yang kita lakukan sekarang, di masa pandemi ini, kita sekolah dengan sistem daring menggunakan HP dan laptop. Walaupun tidak bisa datang ke sekolah, kita masih bisa belajar dengan tatap muka secara virtual melalui Google Meet atau Zoom. Lalu ada media pendukung pembelajaran. Dengan adanya teknologi, sekarang para pendidik mampu membuat alternatif cara mengajar yang lebih interaktif. Misalnya, dengan memperlihatkan materi pelajaran lewat slide presentasi yang lebih hidup atau dengan video-video yang mengundang siswa untuk lebih fokus dalam belajar. Karena murid lebih cenderung bosan dengan metode mengajar yang biasa. Yang terakhir adalah sarana mendapat informasi. Untuk mendapat informasi akurat mengenai suatu materi, tenaga pendidik dan siswa akan merujuk ke suatu website yang telah dipercaya dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Salah satunya lewat portal pendidikan online yang menyediakan segudang informasi baik untuk siswa sekolah, mahasiswa, dan masyarakat umum. Yang artinya kita dapat mencari informasi dengan cepat dan juga mudah melalui internet. Bahkan lebih luas dibandingkan informasi dalam buku. Setelah yang sudah disampaikan oleh Felicia mengenai dampak positif teknologi di bidang pendidikan, saya akan menjelaskan dampak negatif teknologi di bidang pendidikan. Dampak yang pertama adalah kemerosotan moral. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, pornografi yang bisa diakses dengan mudah dan dibuka di internet menjadi candu bagi para remaja dan masyarakat. Karena hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, yaitu Nur Rafika, mengatakan untuk menanggulanginya harus ada bentuk pengawasan dari para orang tua. Orang tua harus semakin waspada dengan memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah menurunnya motivasi dan prestasi. Menurunnya motivasi dan prestasi belajar, serta berkurangnya jumlah jam belajar bagi para remaja yang rela membolos jam sekolah demi bermain game di warnet. Yang ketiga, melakukan tindakan kriminal. Penyalahgunaan pengetahuan ilmu komputer bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pidana. Contoh pengetahuan yang tinggi akan ilmu komputer membuat oknum tidak bertanggung jawab untuk merobos dan meretas sistem perbankan. Seperti siswa asal Ciledug berhasil membobol alias masuk ke situs bank tertentu tanpa izin melalui bakat yang ia asah di internet. Bukan hanya satu bank, bahkan beberapa bank besar di Indonesia berhasil ia retas. Yang keempat adalah kecanduan akan penggunaan teknologi. Teknologi bisa mendatangkan sifat kecanduan, sehingga pemakaiannya jadi kurang efektif. Terutama bila tujuannya masih belum jelas. Akibat pesannya perkembangan teknologi, membuat para remaja sangat bergantung dengan teknologi, terutama internet. Dengan adanya sosial media dan games, membuat para pelajar yang tadinya menggunakan teknologi untuk belajar, malah menghabiskan waktu mereka untuk bermain games dan sosial media. Yang kelima adalah maraknya terjadinya plagiarisme. Di kalangan siswa atau mahasiswa memberikan dampak yang serius, yaitu berkurangnya integritas. Dengan adanya plagiarisme, dapat menurunkan kepercayaan diri pelakunya. Seseorang yang terbiasa menjiplak karya orang lain akan kurang percaya diri dalam menghasilkan karya sendiri. Dan yang terakhir adalah terbiasa dengan budaya instan. Kemudahan dalam melakukan sesuatu dengan teknologi membuat sebagian orang malas untuk melaksanakan sebuah proses dan mengandalkan sebuah hal yang sudah tersedia atau instan. Demikian hasil pemaparan materi dari kelompok kami tentang perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.